Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya, lebih bermanfaat, lebih berkah, sukses. Kita mulai perkuliahan kita malam hari ini dengan mata kuliah yang sama yaitu Search Engine Optimization dengan Ibu Sally Fatmawati dan Bapak Yafi Kolbi. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, baik, tidak perlu menunggu lama-lama, mempersingkat waktu, saya serahkan langsung dengan Ibu Sally Fatmawati dan Bapak Yafi Kolbi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih banyak. Wah, ini teman-teman Mentari udah banyak yang masuk juga nih. Pak Eli sudah masuk. Sama seperti Mas Hendy, saya mengucapkan selamat tahun baru. Kayaknya ini udah pada mahasiswa semester akhir ya Mas Hendy ya. Iya, Berdoa akhir tahun 2024 resolusinya lulus wisuda bareng gitu kan. amin. Amin, amin, amin. Oke, Amin. aminnya harus keras nih Pak. Yo Ibu. Oke, satu tahun lalu kita sudah belajar di fase 1. Udah belajar pengenalan SEO dan faktor-faktor ranking dalam SEO. Dan waktu itu sudah ada 2 tugas, jadi Pak Pasca Adi boleh dicatat. Tugas pertama adalah membuat judul untuk artikel. Membuat judul untuk artikel, teman-teman sudah ngumpulin, nanti kalau judulnya sudah di-approve, tugas keduanya adalah membuat isi artikelnya. Jadi tugas pertama membuat artikel. Artikelnya tentang apa? Tentang dunia fashion, Pak. Ayo, dunia fashion, judulnya dan artikelnya. Nah, sekarang ini udah selesai ya, tahun lalu udah ada sekitar mungkin 10 atau 11 teman yang udah ngumpulin. Dan sekarang kita masuk ke fase kedua. Jadi teman-teman dianggap sudah mengerti SEO itu apa. Makanan apa nih, udah ngerti gitu ya, itu anggapannya. Di fase kedua kita mencoba gitu. Kita mencoba. Jadi sudah mengerti pondasinya, kita akan mencoba di hari ini, di minggu ini kita akan belajar tentang on page. Lalu minggu depan kita akan belajar tentang off page. Apa on page, apa off page, nanti kita dibantu oleh Pak Yafi, karena di semester ini saya asisten Bapak Ibu ya, yang memberikan tugas asdos kisahnya. Oke, nah teman-teman, ini untuk suggestion, untuk tugas di fase kedua, kita tidak jadi berkelompok, jadi ini akan saya coret. Kenapa? Karena udah 2 pertemuan sampai 3 pertemuan, ini mahasiswanya timbul dan tenggelam gitu ya. Kan kasihan nih misalnya Pak Eli kelompok 2 tapi yang masuk cuma Pak Eli doang. Nah, Pak Eli harus ngerjain sendiri gitu kan. Itu rasanya nggak fair, jadi kita akan kembali ke tugas individual. Nah, tugasnya apa? Jadi di fase kedua ini, tugas pertamanya adalah merevisi untuk artikel yang sudah dibuat. Pak Eli sudah buat artikel, udah dapat feedbacknya. Nanti di hari ini adalah teorinya. Setelah teori, harapannya teman-teman merevisi. Setelah revisi, minggu depan teman-teman akan dapat pelajaran tentang out of page dan akan ada tugas memarketingkan artikel yang teman-teman tulis. Jadi nanti artikelnya benar-benar akan diposting di websitenya Laruna, website yang kita jadikan case study. Nanti di fase ketiga teman-teman akan cek berapa yang nonton, berapa viewersnya. Itu kita akan buatkan datanya, gitu ya. Jadi itu sekelebat tentang tugas kita hari ini dan minggu depan. Bu Kalau Sally, maaf Bu, izin bertanya Bu. boleh. Kalau untuk yang kita yang sudah mengumpulkan, tahu dapat feedbacknya itu dari mana ya Bu? Soalnya saya belum dapat info untuk feedback artikel saya sih Bu. Ada yang perlu direvisi atau tidaknya gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk feedbacknya boleh langsung dilihat di artikel masing-masing. Jadi Pak Yafi, mungkin saya boleh izin share screen? Ya. Jadi feedbacknya nanti akan seperti ini. Semua orang akan dapat kecuali yang mengumpulkannya via PDF. Yang mengumpulkannya via PDF saya akan kasih link baru. Karena saya sudah sediakan linknya. Ini contoh punya Bu Siti. Nah di sini ini sudah ada Bu.
Jadi saya dibantu oleh tim LDC untuk memberikan feedback secara teknis, detail-detailnya apa saja yang perlu diperbaiki gitu. Nanti untuk link-linknya saya akan masukkan ke grup ya. Link-link yang memang kita sudah ini berikan feedback gitu. Oke, itu nggak apa-apa Bu Siti, jangan khawatir, kita akan masukkan grup paralel dengan nanti Pak Yavi menjelaskan. Ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke materi? Udah cukup, Bu. Lanjut. Oke, kalau sudah cukup, ada yang bersuara tadi? Ampun, Bu. Oke, sampun. Terima kasih, Pak. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Yavi. Silakan. Oke, terima kasih Bu Sally. Jadi sebelumnya selamat tahun baru buat Bapak dan Ibu. Eh, Tidak terasa 2 minggu, kayaknya 2 minggu lebih ya mungkin kita nggak bertemu atau membahas SEO. Jadi untuk materi awal saya akan coba refresh tentang SEO sedikit aja, cuman 1 slide mungkin. Oke. Jadi untuk merefresh kembali, SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization, yang berarti optimisasi di mesin mencari. Jadi memang optimasinya itu nggak cuma untuk Google, semua mesin pencari, semua aplikasi yang punya pencarian itu dioptimasi. Kalau dioptimasi namanya SEO, tekniknya namanya SEO. Jadi tujuan SEO adalah untuk meningkatkan visibilitas atau perusahaan atau brand dalam hasil pencarian organik atau tanpa iklan. Jadi kalau tujuannya itu untuk meningkatkan tampilan, apa ya istilahnya ya, kayak biar lebih muncul aja di search, entah itu website, entah itu konten, konten TikTok, konten Instagram, konten YouTube apapun. Nah itu teknik untuk biar keluar di search hasil pencarian itu namanya SEO. Nah dengan begitu semakin banyak, harapannya adalah semakin banyak pengunjung yang datang ke website ataupun konten konten tersebut untuk meningkatkan peluang konversi menjadi pelanggan dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Jadi memang tujuan mendasarnya itu biar banyak yang nonton, biar banyak yang datang. Akhirnya mereka tahu, akhirnya mereka bisa jadi beli. Nah, itu tujuan dari SEO. Kemudian di pertemuan kedua, saya juga menjelaskan soal ranking factor. Oke, Bu Eli bertanya, apakah termasuk SEO marketplace ya, Pak? Iya. Jadi memang SEO itu kita kan tahunya website ya, tapi kalau misalnya dari namanya SEO sendiri itu eh, tidak hanya untuk website, tapi juga untuk konten, untuk produk. Oh, Eli. Ya Pak Eli, maaf. Jadi kayak seperti itu. Jadi kayak produk pun juga SEO-nya harus ada. Jadi biar nanti apa namanya ketika orang nge-search itu produk kita, website kita, konten kita dan lain sebagainya itu muncul paling atas. Jadi kayak gitu. Oke, balik lagi ke ranking faktor. Jadi ranking faktor ini ada banyak. Ini yang Google ya. Kita karena pertemuan kedua kayaknya saya fokus ke Google. Jadi ranking faktor dari Google itu ada banyak, ada 200 lebih. Cuman ini saya ambil yang penting-penting aja. Jadi faktor peringkat Google itu adalah elemen kecil informasi. Jadi informasi kecil untuk Google yang digunakan Google untuk menentukan seberapa baik sebuah website menjawab query pencarian tertentu. Jadi memang ini adalah informasi yang dipunya oleh Google, yang diambil oleh Google untuk kira-kira website kita itu sudah menjawab query atau keyword yang ditanyakan oleh pengguna atau enggak, seperti itu. Contohnya kalau misalnya orang ngetik tema WordPress terbaik, maka Google itu akan menggunakan faktor peringkat untuk menampilkan konten tersebut yang mana yang paling membantu. Jadi mereka itu punya Google itu punya ranking sendiri atau indexing tersendiri untuk menentukan bahwa oh ketika ada orang mencari tema gratis di WordPress, website ini lebih meyakinkan dari website yang lain kayak gitu. Nah, faktor peringkat ini bisa menyangkut apa saja, jadi banyak dari mulai jumlah kata di halaman, waktu yang dibutuhkan untuk gambar keload,
untuk atau tampilan ke load, kemudian ada kecepatan website dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tujuan utama Google kenapa ada faktor peringkat ini untuk menampilkan atau memberikan user content yang optimal yang memenuhi permintaan pencari atau user gitu. Jadi memang Google ini kayak membuat ini menjadi selektif, jadi biar nanti bisa memberikan konten-konten yang memang yang pertama relevan, yang kedua yang enak. Jadi yang enak itu kayak kalau websitenya lamban itu pasti indeksinya Google sedikit sekali kayak gitu. Jadi memang intinya memberikan pengalaman online yang bagus lah. Jadi tujuannya Google seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan peringkat lebih tinggi, beberapa pemilik situs website pasti ingin mengoptimalkan setiap faktor peringkat, tapi nggak mungkin sempurna karena yang teridentifikasi itu ada 200. Jadi Google itu tidak memberikan informasi yang jelas faktor apa saja yang yang apa namanya kayak berpengaruh di peringkatnya Google. Jadi Google itu nggak ngomong secara gamblang. Nah, makanya di sini saya tulis ada 200 lebih karena memang banyak faktor. Jadi yang bisa jadi yang pertama itu high quality content, jadi kontennya harus bagus. Kemudian yang kedua ada backlink. Backlink itu kayak ngelink ke website yang lain atau website yang lain merefer ke website kita, itu namanya backlink. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kepercayaan. Jadi semakin banyak website luar merefer ke website kita, berarti website kita itu kayak semacam di endorse lah, kayak gitu. Kemudian ada konten relevansi. Jadi semakin relevan konten dengan pencarian orang, maka konten kita akan tinggi di pencarian tersebut. Kemudian ada website security. Jadi kalau bisa pakai HTTPS websitenya. Jadi kalau masih pakai HTTP, yang kalau misalnya Bapak Ibu masuk terus ada warning, itu sudah pasti nggak deliverkan oleh Google. Kemudian ada mobile friendliness, itu apa namanya kayak website yang memang dikhususkan untuk mobile itu di-referkan juga. Kemudian loading speed, jadi semakin cepat semakin bagus. User experience juga, jadi kalau misalnya websitenya nggak terlalu ramai dan lain sebagainya, itu Google bisa lebih mereferkan. Oke, ada pertanyaan? Ini untuk summary kira-kira pertemuan kita pertama sama kedua. Kalau tidak ada, lanjut ke teknik on page SEO. Oke, teknik on page SEO. Oke, yang pertama. Oh, kok switching ya? Oh, sorry. Jadi teknik on page SEO merupakan salah satu jenis SEO. Jadi di sini jenis SEO itu ada 3. Yang pertama ada on page SEO, yang kedua ada off page SEO, yang ketiga ada technical SEO. Nah, yang pertama itu on page SEO itu teknik yang diterapkan secara langsung. Jadi teknik ini bisa diimplementasikan secara langsung ke artikel yang kita buat. Jadi ini memang teknik yang kita implementasikan langsung di artikel. Contohnya meningkatkan konten atau menambahkan keyword. Jadi meningkatkan konten ini maksudnya kayak memperjelas isi konten, kemudian mungkin apa namanya lebih strukturnya dibagusin dan lain sebagainya, dan juga keyword. Terus off-page SEO, off-page SEO itu teknik yang dilakukan di halaman lain situs kita atau dengan situs lain untuk membantu halaman kita naik peringkatnya. Contohnya itu backlink tadi. Nah, itu salah satu teknik off-page SEO. Kemudian ada listing. Listing itu kayak semacam kita mengupload itu di halaman lain atau misalnya dimasukkan ke sosial media itu juga termasuk listing. Kemudian ada promosi sosial, itu kayak mempromokan ke sosial media, guest posting, PR dan lain sebagainya. Jadi intinya teknik off-page SEO itu teknik-teknik yang dilakukan di luar website kita, di luar artikel kita. Misalnya di halaman homepage-nya kemudian merefer ke artikel kita, itu termasuk off-page meskipun satu domain ya. Tapi itu termasuk off-page karena tidak langsung di konten kita. Kemudian yang ketiga ada technical SEO, ini merupakan teknik yang melibatkan source code atau
source code, jadi langsung ngoding, langsung code-nya itu. Kemudian melibatkan juga ada sitemap, ada page speed, keamanan, data struktur dan lain-lain. Jadi ini lebih ke teknis. Jadi benar-benar apa technical SEO sifatnya itu teknis. Nah, teknik-teknik di atas tiga itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi misalnya kalau apa namanya website kita nggak punya backlink atau kontennya tidak berkualitas atau kayak apa namanya kompresi gambarnya nggak bagus dapat akan mempengaruhi page speed. Jadi kayak satu sama lain itu berpengaruh. Nah, untuk pertemuan kali ini di kelas SEO yang saya bahas itu dua, cuman on page sama off page. Untuk technical itu bicaranya sangat coding sekali. Saya takutnya bahasanya agak ketinggian, jadi dua ini yang akan kita bahas. Oke, kita bahas on page SEO. Nah, apa itu on page SEO? Jadi on page SEO seperti yang saya jelaskan tadi, optimasi yang dilakukan pada halaman tertentu di website kita untuk meningkatkan peringkatnya di SERP atau halaman pencarian untuk keyword yang ditargetkan atau kata kunci yang ditargetkan. Jadi memang on page SEO itu sangat berhubungan dengan keyword. Karena memang itu yang kita pakai untuk kayak semacam bisa dikenali lah oleh Google kayak gitu. Nah, beberapa optimasi ini bisa langsung terlihat pada halaman tersebut dan beberapa yang lainnya itu nggak terlihat atau nggak langsung kelihatan di depan. Nah, teknik ini dapat menghasilkan lebih banyak traffic yang relevan ke halaman tersebut dan semakin banyak halaman yang dioptimalkan ke website Anda, semakin kuat SEO-nya juga. Jadi memang ini teknik ini bisa menghasilkan lebih banyak traffic secara langsung kayak gitu on page. Kemudian kenapa ini penting? Nah, jadi on page SEO itu ibarat jembatan yang menghubungkan website Bapak Ibu dengan pengunjung atau pelanggan yang potensial. Kayak contohnya itu kalau diibaratkan itu bisa kayak ke kartu nama digital gitu yang informatif, yang bagus dan informatif itu. Nah, on page SEO ini bisa ngasih tahu Google tentang website kita dan gimana kita memberikan manfaat bagi pengunjung dan pelanggan. Jadi ini istilahnya itu kayak kita memperbaiki kartu namanya jadi biar nanti orang yang apa nerima kartu nama itu langsung paham, langsung tahu ini tentang apa, kita itu siapa, ini tentang apa kayak gitu. Nah, optimalisasi ini dilakukan nggak hanya ditujukan untuk manusia, nggak hanya ditujukan untuk user, tapi juga untuk membantu Google atau mesin pencari untuk memahami isi dan relevansi website kita, kayak gitu. Terus mengapa ini disebut on page? Disebut on page karena penyesuaian atau perubahan yang dilakukan untuk mengoptimalkan website itu dilakukan langsung dan atau dapat dilihat langsung dapat dilihat langsung oleh pengunjung di website kita, nggak seperti off page yang seringkali itu apa namanya nggak langsung kelihatan gitu. Misal kita sharing ke sosial media kan kita nggak langsung kelihatan kayak trafficnya dapat dari mana kayak gitu. Jadi memang on page ini langsung kelihatan di halamannya. Lanjut. Nah, ini untuk on-page SEO elemennya ada tiga. Jadi saya grouping. Jadi di grouping jadi tiga komponen. Yang pertama ada konten elemen. Nah, di bagian ini fokusnya itu pada riset keyword dan gimana keyword harus dimasukkan ke dalam konten. Nah, di sini juga kita akan membahas pentingnya ngasih gambar ke dalam konten dan lain sebagainya. Jadi ini berhubungan dengan konten artikel tersebut. Kemudian ada HTML elemen. HTML elemen ini elemen yang ada pada source code. Jadi dia berhubungan dengan source code. Tapi kita perlu tahu kira-kira HTML elemen apa aja yang diperlukan. Kemudian set arsitektur, yaitu elemen yang membentuk situs web dan halaman web atau membentuk artikel kita. Nah itu atau cara menyusun situs web dapat itu atau kayak cara kita menyusun situs web agar dapat membantu Google atau search engine lainnya bisa mengcrawling konten kita dengan gampang. Jadi set arsitektur itu
nggak hanya apa namanya, intinya dia tentang gimana kita ngatur artikel kita biar eh, Google itu lebih gampang mengcrawling kayak gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu penasaran soal HTML elemen atau set arsitektur, Bapak Ibu boleh coba untuk ke website berita atau apa yang SEO, yang artikel berita, kemudian klik kanan, bisa view page source atau inspect elemen, itu nanti bisa kelihatan. Oke, dari sini untuk on-page SEO sebelum saya jelasin yang lumayan banyak, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Yang pertama itu keyword research. Jadi ini salah satu komponen dari konten elemen. Langkah pertama untuk menciptakan konten yang berkualitas adalah memilih keyword dan topik yang relevan. Nah, di sini kita melakukan riset keyword dengan mencari di Google menggunakan istilah yang muncul untuk kompetitor dan situs website lain. Jadi kita itu sebenarnya tekniknya ada maksudnya ada beragam ya untuk keyword research. Jadi ada yang memang keyword research dulu baru bikin artikelnya, ada yang bikin artikelnya dulu jadi udah tahu mau nulis apa, kemudian baru nyari keywordnya yang relevan dan lain sebagainya. Itu ada kayak gitu juga. Nah, saat melakukan riset keyword ini, pertimbangkan gimana kontennya kesesuaian dengan ini ada istilahnya buyer journey. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin sebuah konten yang memang mempunyai sebuah istilahnya itu perjalanan pembelian, ini penting. eh, jadi kita harus menyesuaikan dengan perjalanan pembelian tersebut, buyer journey istilahnya. Dan maksud pencarian atau search intent pengunjung. Ini akan mempengaruhi gimana Bapak Ibu menggunakan kata kunci jenis apa, jenis konten apa yang Bapak Ibu buat. Jadi untuk buyer journey, ini saya jelaskan secara singkat ya. Buyer journey di marketing itu ada 3: awareness, consideration, conversion. Ini kayaknya kalau ada yang pernah ikut kelasnya Kak Sally udah pasti familiar ya. Awareness, consideration, conversion. Di iklan pun juga sama. Jadi kalau misalnya masih tahap awareness atau pembeli sedang mengalami masalah atau sesuatu yang mengganggu, nah, biasanya tujuan mereka adalah gimana cari solusinya atau gimana cara meringankannya. Nah, biasanya mereka itu state-nya itu lagi mencari sumber informasi agar mereka lebih paham dan bisa ngasih tahu kira-kira masalah mereka itu yang sedang mereka hadapi itu apa. Nah, contoh keyword yang mungkin diajukan oleh orang yang masih di awareness itu misalnya bagaimana caranya menjadi lebih sehat. Misal di 2024 kan biasanya resolusi 2024 pengen jadi lebih sehat. Nah, nah, itu orang itu masih awareness nih, dia pengen punya tujuan untuk menjadi lebih sehat. Nah, di tingkat awareness ini mereka itu belum kepikiran solusi atau sumbernya dari mana, gimana mereka bisa jadi sehat. Nah, jadi sebaliknya mereka ingin memahami masalah mereka terlebih dahulu. Nah, sebagai konten marketing kalau bisa konten kita itu muncul di pencarian mereka. Misalnya konten kita memang relevan nih bagi mereka. Kita bikin konten soal kesehatan atau mungkin kita kerja di gym atau misalnya kita kerja di gym terus membuat konten soal gym. Nah, ini bisa jadi eh, salah satu konten awareness, yaitu kita buat blog post atau video tentang masalah gimana caranya jadi sehat dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke tahap consideration. Nah, tahap consideration ini pembeli atau pelanggan itu sudah secara jelas mendefinisikan atau melabelkan masalah mereka. Jadi mereka udah tahu masalahnya apa dan mereka itu sudah berkomitmen untuk mencari dan memahami pendekatan atau metode untuk memecahkan masalah mereka. Dengan kata lain, mereka sudah mempertimbangkan solusi yang potensial. Nah, contoh pertanyaannya itu biasanya apa namanya, mana yang lebih baik, mau pergi gym atau olahraga di rumah, nah, kayak gitu. Nah, tahap ini
calon pelanggan itu belum siap untuk membeli, jadi masih menimbang consideration ya, masih menimbang. Tetapi mereka sedang memutuskan untuk solusi yang terbaik. Nah, tujuan kita itu, tujuan mereka itu mempertimbangkan kompetitor tidak langsung dan mengedukasi mereka tentang pro dan kontra. Jadi memang consideration itu adalah tahap pertimbangan. Biasanya apa namanya user itu kayak masih membandingkan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini contoh konten yang bisa kita bikin itu buyer guidelines, case study, atau about halaman about. Jadi kayak kita langsung membuat konten tentang perbandingan antara A dan B, perbandingan tentang olahraga di rumah atau pergi ke gym kayak gitu. Jadi langsung bikin konten yang head to head. Kemudian yang terakhir itu di tahap decision atau conversion. Jadi memang di tahap ini pembeli itu sudah tahu, cuman belum dapat info lebih jelas, udah tahu maunya apa. Misalnya mau pergi ke gym, jadi udah tahu, cuman mereka bingung. Akhirnya mungkin mereka nyari di Google gym terdekat atau gym terbaik, gym termurah kayak gitu. Nah, contoh kontennya itu produk demo, comparison tools, atau produk atau pricing page, jadi langsung kelihatan deskripsi produknya dan lain sebagainya. Nah, ini penting kenapa? Karena kalau kita bikin konten yang nggak sesuai, itu malah mungkin bisa menjauhkan pelanggan. Misal, ada orang masih bingung dia mau ke gym apa enggak. Terus kita tiba-tiba bikin konten eh, yang keywordnya itu untuk orang bingung mau ke gym apa enggak, terus sudah bisa kasih harga dan lain sebagainya. Mereka pasti kaget karena mereka sebenarnya merasa masih belum merasa perlu gitu. Jadi mereka bakal kaget dan mungkin nggak bakal jadi gitu karena merasa terlalu mahal atau apa karena belum terlalu diyakinkan. Maka dari itu dengan memahami buyer journey ini kita bisa bikin konten yang memang sesuai dengan apa yang mereka butuh kayak gitu. Oke, kita lanjut ke visual content. Jadi visual content ini salah satu teknik on page yang berhubungan dengan gambar, grafik atau infografis. Seperti itu tujuannya untuk meningkatkan daya tarik dan engagement. Jadi gambar ini bisa memecah teks. Jadi kalau misalnya artikel kan teks kayak koran gitu kan, teks. Nah, gambar ini bisa memecahkan itu dan membuatnya lebih menarik dan mengundang pengunjung untuk membaca. Dengan begitu mereka lebih mungkin untuk bertahan lama di website kita atau lebih engage dengan konten kita. Jadi kalau misalnya kontennya banyak teks itu kan biasanya bosen, capek bacanya. Nah, itu kita di website kita bisa ngasih gambar, masih apa namanya untuk mereka itu kayak ya refresh dikit ngelihat gambar, biar lebih tahu maksudnya juga dan lain sebagainya. Kemudian ada yang memudahkan pemahaman, jadi otak kita memproses informasi visual lebih cepat daripada teks. Jadi grafik dan diagram itu dapat dengan jelas menyajikan data dan konsep yang kompleks untuk memudahkan orang memahami poin utama dengan lebih cepat. Jadi kalau misalnya artikel Bapak Ibu ada data mungkin dimasukkan ke dalam tabel biar lebih rapi, tapi mungkin orang kayak bacanya susah. Jadi bisa ganti pakai chart, ganti pakai infografis atau apapun visual yang lebih membuat user itu lebih nyaman kayak gitu. Kemudian juga tujuan ini visual content ini untuk mengoptimalkan untuk mesin pencari. Jadi dengan mengoptimalkan gambar Bapak Ibu dengan keyword yang relevan dan alt text yang deskriptif dapat menarik pengunjung dari mesin pencari untuk menambah sumber traffic. Jadi sekarang Google itu kan ada Google Image dari dulu sih, sorry. Dari dulu itu ada Google Image. Nah, itu di situ juga salah satu apa namanya sumber traffic yang bisa kita dapat. Nggak hanya teks, tapi dengan apa namanya gambar kayak gitu kita juga bisa dapat traffic. Nah, ini beberapa tips. Yang pertama, pakai gambar yang kualitas tinggi dan relevan. Jadi gambarnya kalau bisa yang jelas, jangan cuman gambarnya jangan buram, kualitasnya nggak high res dan lain sebagainya. Itu nanti malah nggak jelas apa yang mau kita sampaikan. Kemudian optimalkan ukuran file gambar untuk kecepatan loading. Jadi memang kalau bisa meskipun high res
kalau bisa juga jangan terlalu besar ukurannya biar nanti ngelutnya nggak terlalu lama. Kemudian gunakan keyword dalam nama file dan alt text gambar. Jadi kalau bisa gambarnya itu bukan 01.png, tapi kalau bisa ada namanya. Misalnya gambar soal gedung berarti gedung.png atau gedung01.png itu enggak apa-apa. Kemudian gunakan gambar yang menarik dan informatif itu sama kayak tadi. Jadi biar orang itu merasa gambarnya lebih memberikan informasi kayak gitu. Lebih menarik juga. Oke, lanjut ke page title. Jadi page title atau judul halaman website atau bisa dikenal dengan title tag. Kayaknya di pertemuan pertama saya jelasin soal title tag. Ini masuk ke on-page SEO adalah salah satu elemen SEO yang penting. Dan judul ini yang dilihat pertama oleh pengunjung dan search engine. Jadi judul yang baik dan informatif. Kalau bisa judul itu baik, judul itu informatif dan menarik gitu. Jadi kalau bisa judulnya itu apa namanya informatif, orang baca judul udah tahu kira-kira artikelnya itu bakal bahas soal apa. Jadi kalau bisa judul sama artikel itu relevan, jadi nggak tiba-tiba judulnya apa, pembahasannya apa, nggak kayak gitu. Nah, kenapa judul halaman itu penting? Jadi yang pertama itu dia sebagai penjelasan konten, jadi menjelaskan konten. Judul yang efektif dapat memberikan gambaran yang akurat tentang apa yang ada di halaman website tersebut. Jadi pengunjung bisa langsung tahu apakah halaman itu sudah relevan atau enggak dengan pencarian mereka. Dan juga search engine bisa memahami topik halaman untuk menampilkannya secara tepat. Jadi memang kalau misalnya judulnya apa, misalnya judulnya clickbait terus ternyata kontennya nggak sesuai itu juga akan memberikan efek yang negatif, efek yang buruk. Kayak gitu. Kemudian judul juga bisa menarik klik, judul yang menarik perhatian dan mendorong orang untuk mengklik eh, eh, itu bagus. Nah, gunakan kata-kata yang kuat dan relevan. Jadi perlu digarisbawahi harus tetap relevan. Serta pastikan judul tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi kalau bisa judulnya jangan kependekan, 3 kata itu nggak baik. Kalau bisa agak panjang, tapi juga jangan terlalu panjang karena nanti malah nggak cukup websitenya, nggak cukup page-nya, atau malah nggak kebaca itu nggak bagus. Nah, terus kalau bisa menyertakan keyword. Jadi keyword atau istilah yang dicari orang di search engine itu kalau bisa disertakan. Jadi sertakan keyword utama di judul tersebut secara alami. Jadi nggak langsung tiba-tiba nongol keywordnya, tapi kalau bisa kalimatnya bisa alami. Namun ya dan jadi nggak kelihatan maksa lah kayak gitu. Terus judul yang terlalu banyak keywordnya dan tidak terbaca bisa dikena penalti sama search engine gitu. Jadi kalau misalnya judulnya itu sealami mungkin kayak kalimat dan lain sebagainya. Nah, tipsnya pakai keyword utama. Jadi kalau bisa ada keyword utamanya. Kemudian jaga judul tetap singkat, kira-kira 50-60 karakter cukup. Buat judul yang menarik dan unik. Nah, ini penting menarik dan unik juga. Jadi bisa membedakan antara artikel kita dengan artikel kompetitor dan buat judul yang mengunggah rasa ingin tahu. Kemudian hindari kata yang berulang yang tidak menambah informasi, kayak kata sambung yang berulang kalau bisa jangan. Kemudian pastikan judul sesuai dengan istilah halaman kayak gitu. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke meta description. Jadi tadi membahas soal page title atau title tag, ini membahas meta description atau meta tag description kalau nggak salah dulu saya bahasnya. Oke, meta description adalah ringkasan singkat sekitar kira-kira 160 karakter yang muncul di bawah judul di hasil pencarian Google. Jadi kalau misalnya pencarian Google itu meta description itu yang bawahnya yang tulisan kecilnya. Nah, meskipun bukan faktor ranking resmi, meta description yang menarik bisa sangat mempengaruhi klik dan kunjungan di website Anda. Jadi memang meta description sudah bukan lagi faktor ranking yang resmi. Jadi
kalau zaman dulu kita pasti zaman dulu itu SEO pasti ngomong soal meta tag, meta description. Terus habis itu meta description-nya yang agak panjang, mencakup beberapa keyword dan lain sebagainya. Itu udah nggak perlu karena sekarang Google itu selain mencari di meta description, dia juga membaca di kontennya. Jadi apa namanya? Jadi sudah nggak masuk resmi tapi tetap penting. Nah, meta description ini juga muncul di kalau misalnya konten Bapak Ibu di-share di sosial media. Jadi kalau misalnya di-share di sosial media, di Facebook atau di WhatsApp kayaknya bisa, itu ada nanti ada deskripsi singkatnya itu diambil dari meta description. Nah, pastikan deskripsinya singkat dan mengunggah kayak mendorong klik di platform lain. Kemudian beberapa tipsnya. Yang pertama, sertakan keyword utama, jadi hampir sama kayak judul, dan pastikan tidak dipaksa dan nggak kaku, jadi tetap alami aja teksnya. Kemudian perhatikan panjangnya, tadi idealnya 160 karakter, tapi bisa disesuaikan. Jadi kalau lebih sedikit nggak apa-apa, kurang juga nggak apa-apa. Kemudian jelas dan ringkas, langsung to the point, nggak pakai basa-basi. Fokus pada manfaat, tunjukkan apa yang didapat pengunjung dari artikel Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya artikelnya itu memang ada actionnya, misal untuk kita buat artikel soal pendaftaran lomba lari maraton dan lain sebagainya, kalau bisa gunakan kata yang mengajak. Jadi ada kayak ajakan untuk melakukan action kayak gitu. Misalnya mau ajakan untuk tadi register lomba lari itu kalau bisa disertakan. Mungkin bisa kasih tunjuk contohnya visualnya, Pak. Iya Oke. betul Pak. Misalkan kan kita ceritanya kita mau ini nih mau tahu meta deskripsinya itu seperti apa dan ini Hmm. kan sebetulnya Pak Yapi tadi udah menjelaskan karakternya 155 sampai 160 karakter. Hmm. Cuma kan kita perlu tahu nih Pak yang bagusnya itu seperti apa gitu. Jadi kita biar punya insight yang baru juga sih. Terima kasih. Oke. Oke. Gak apa. Nanti mungkin di terakhir ya, nanti saya kasih apa namanya contoh. Mungkin bakal kita breakdown juga salah satu artikel di Laruna karena kita di Laruna itu kita punya SEO manager, jadi memang dia yang menghandle. Kita bisa breakdown di situ juga. Oke. Terima kasih Pak Eli sama Bu Nikma juga. Jadi nanti akan kita bahas. Sementara kita selesaikan materi dulu. Kita lanjut untuk header. Nah, tadi kan ngomongin page title, header ini apa? Jadi judul atau header di HTML itu adalah teks H1, H2, H3 dan seterusnya. Nah, ini tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mengatur konten agar mudah dibaca dan dipahami, baik oleh manusia atau dalam mesin pencari. Nah, bayangkan heading ini itu kayak judul bab atau subbab dalam buku. Jadi kalau di buku kan ada daftar isi, ada bab, subbab. Nah, itu heading. Nah, itu tujuannya kan pasti untuk membantu memahami struktur dan alur cerita dengan cepat. Jadi memang heading ini atau header header ini penting untuk konten biar orang itu biar konten yang kita buat yang panjang itu bisa di breakdown dan bisa kayak kira-kira ngasih judul kira-kira paragraf selanjutnya itu menjelaskan apa sih bagian selanjutnya itu menjelaskan apa sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan Word atau Docs harusnya familiar ya karena kan nanti ada tugas akhir nggak sih? Harusnya ada ya. Nah, kalau misalnya deskripsi itu pasti nanti ada apa namanya disuruh ngetik bikin daftar isi. Nah, itu biasanya paling bagus itu pakai heading satu. Jadi kalau di Word itu ada heading satu, heading dua, heading tiga itu header dipakai juga di Word atau Google Docs kayak gitu. Nah, beberapa manfaat kalau misalnya pakai judul yang tepat. Yang pertama meningkatkan keterbacaan, jadi bisa lebih gampang terbaca. Nah, judul ini memecah teks panjang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dicerna. Jadi pengunjung dapat dengan cepat men-scanning halaman dan menemukan informasi yang mereka cari tanpa harus membaca keseluruhan. Jadi dengan membaca headernya aja, orang itu udah tahu mau baca bagian yang mana. Jadi biar lebih cepat.
Kemudian bagus juga untuk mengorganisir konten. Jadi bisa tuh judul itu menunjukkan tingkat kepentingan, jadi penting apa enggak dan hubungan antar bagian dalam konten. Ini dapat membantu pembaca memahami struktur keseluruhan halaman untuk mengikuti alur dari penulis kayak gitu. Kemudian bisa menarik perhatian juga, jadi judul yang menarik dapat menjadi poin fokus yang bisa menarik perhatian pembaca untuk agar mereka itu bisa terdorong untuk membaca lebih lanjut. Kemudian heading ini juga membantu SEO, jadi search engine menggunakan judul untuk memahami topik dan struktur halaman. Jadi penggunaan judul yang tepat dapat membantu meningkatkan peringkat di search engine. Tips-tipsnya, gunakan satu tag H1 per halaman. Jadi ini menandakan topik utama di halaman. Jadi H1 itu hanya satu di satu halaman. Jadi kalau misalnya ada satu website atau artikel atau apapun, nggak boleh punya H1 lebih dari satu. Harus satu. Karena itu kayak judul utamanya. Judul utama dari halaman itu. Kemudian selanjutnya bisa pakai H2. Jadi kalau misalnya udah pakai H1, kemudian judul selanjutnya apa? Boleh pakai H2. Itu untuk membagi untuk membagi konten jadi bagian-bagian utama kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nulis, kemudian judul utamanya itu H1, subjudul dari selanjutnya itu bisa pakai H2. Jadi biar selain biar berurutan, jadi tahu prioritasnya H1, H2 kayak gitu. Kemudian gunakan H3 dan H4 untuk seterusnya pada subtopik yang lebih spesifik. Jadi setelah H2 di dalamnya mau di breakdown lagi, judulnya bisa pakai H3, kemudian di dalam H3 boleh pakai H4 dan seterusnya. Jadi kalau bisa urut ya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin satu, kemudian H2 di dalam H2 maunya H4 itu sebaiknya jangan, urut aja H3 jadi biar lebih bagus. Terus selanjutnya sertakan keyword yang relevan pada header ini juga untuk membantu mesin pencari lebih memahami relevansi konten. Jadi kalau bisa ada keywordnya. Kemudian buat judul yang jelas dan ringkas. Jadi judul itu harus informatif dan mudah dipahami. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk header. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke ALT text. Nah, ALT text ini eh, kayak SEO tapi untuk gambar. Jadi kalau SEO itu kan baca teks. Nah, image alt text ini adalah konten teks pada gambar. Jadi teks ini bisa ngasih tahu Google atau search engine lainnya tentang gambar Bapak Ibu. Karena Google sekarang itu memberikan hasil berbasis gambar hampir sama banyaknya dengan hasil berbasis teks. Jadi kalau dulu Google itu cenderung memang bacanya teks, tapi sekarang Google itu juga cenderung bacanya gambar. Jadi kalau bisa gambar yang punya ALT text yang bisa menjelaskan gambar tersebut itu lebih baik. Nah, kalau misalnya Google apa namanya fokusnya juga di gambar, maka kalau bisa kita pakai gambar kita lebih optimal dengan melakukan hal ini, paling enggak kita bisa dapat kayak sumber traffic juga dari gambar kita yang kita pakai. Nah, kenapa alt-text ini penting? Yang pertama dapat membantu Google memahami gambar. Jadi Google itu nggak bisa ngelihat gambar kayak kita. Jadi kita kasih gambar, mereka nggak akan secara langsung memahami meskipun sekarang ada AI dan lain sebagainya. Tapi dengan alt text itu bisa lebih cepat. Mereka itu tahu kira-kira gambar kita tentang apa. Jadi alt text ini kayak deskripsi singkat yang menjelaskan isi gambar, membantu Google dan search engine memahami konteksnya. Jadi kira-kira konteksnya gambar itu apa. Kemudian bisa meningkatkan traffic dari pencarian gambar dengan alt text yang relevan. Gambar kita berpotensi muncul di hasil pencarian dan membuka jalan pelanggan untuk bisa menemukan website kita. Jadi kayak kalau misalnya kita nyari sesuatu, kita tahu gambarannya tapi lupa istilahnya. Nah, kita kan sering pakai Google Image tuh. Nah, itu kan bisa jadi salah satu pintu traffic untuk ke website kita. Nah, tips untuk alt text jelaskan dengan singkat. 125 karakter itu ideal, pastikan cukup. Kemudian pakai keyword
juga memaksimalkan keyword, tapi jangan sampai memaksa di gambar, kemudian fokus pada isi gambar kalau bisa. Jadi deskripsi apa yang sebenarnya ada di gambar tersebut. Hindari penggunaan kata gambar atau foto karena itu udah pasti Google tahu itu adalah sebuah foto. Kemudian variasikan penulisan. Jadi kalau bisa hindari alt text yang sama persis untuk gambar yang hampir sama kayak gitu. Oke, ini best practice-nya. Jadi ini beberapa best practice atau yang bisa kita terapkan di alt text. Jadi alt text itu harus spesifik namun juga mewakili topik dari halaman web yang yang dimasukkan atau yang kita letakkan. Nah, berikut beberapa kunci penting untuk menulis alt text gambar yang efektif. Yang pertama, jelaskan gambar dan detail. Jadi kalau bisa pakai subjek dan konteks gambar sebagai panduan. Kemudian tambahkan konteks yang terkait dengan topik halaman. Kalau misalnya gambarnya menampilkan, misal gambar tidak menampilkan tempat atau orang yang dapat kenali, yang terkenal gitu, tambahkan konteks berdasarkan konten halaman Bapak Ibu. Kemudian batasi alt text di bawah 125 karakter. Nah, ini biasanya ini yang kayak cukup lah, harusnya nggak terlalu panjang sehingga alt text yang bertele-tele terpotong itu jadi sebenarnya sorry, saya ada yang lupa. Jadi alt text ini selain tujuannya untuk search engine itu sebenarnya tujuannya untuk teman-teman kita yang tuna tunanetra. Jadi di Google harusnya atau di search engine manapun mungkin itu bisa membacakan isi konten. Nah, kalau gambar kan kita nggak mesin speech-nya itu nggak bisa ngomong. Nah, mesin speech-nya itu ngomong dari mana, ngambilnya dari ALT image yang kita masukkan. Jadi ini untuk membantu teman-teman kita yang tunanetra. Itu bisa digunakan. Nah, terus selanjutnya gunakan keyword Anda, gunakan keywordnya boleh cuma sebagian. Jadi kalau misalnya keywordnya itu 2 kata atau lebih, itu kita bisa pakai 1 kata aja. Jadi nggak perlu memaksakan. Kemudian jangan paksakan keyword untuk setiap alt text gambar. Jadi kalau misalnya dalam satu konten ada banyak gambar, kalau misalnya gambarnya nggak ada relevansinya dengan keyword kita, nggak usah dipaksakan, nggak apa-apa. Yang penting adalah tujuannya mendeskripsikan gambar tersebut. Oke, karena ada best practice, jadi sekarang kita ada kuis kecil-kecilan. Nggak ada penilaiannya sih, kayak tebak-tebakan aja. Oke, ada gambar kayak gini. Terus saya bikin deskripsinya gedung Asia Malang Baru, gedung putih, kaca warna-warni estetik untuk mahasiswa Asia. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk kira-kira mencari kalimat, membenarkan kalimat ini karena ini salah ya. Kalau bisa kasih tahu saya kenapa ini salah dan kira-kira yang bagus seperti apa. Oke, saya mau Pak Eli deh. Kira-kira keyword, alt text yang bagus untuk gambar ini apa? Alt text apa tadi? Mm-mm. Oke, untuk Ah, gambar ini. nah, jadi alt text itu kira-kira kata yang bisa mendeskripsikan gambar ini ke search engine itu apa? Ini saya kasih contoh gedung Asia Malang Baru, gedung putih kaca warna-warni itu salah. Nah, kira-kira Pak Eli salahnya di mana, terus yang bagus kayak gimana? Ini Bu Siti jawab gedung Asia Malang yang baru. Oke, oh, ya, ya bagus mendeskripsikan. Tapi gimana? Gimana Pak Eli? Mau ikut Bu Siti? Tidak apa-apa. Atau kira-kira punya pemikiran sendiri juga nggak apa-apa. Atau saya balikkan slide-nya. Nah ini yang di sini. Jadi eh, apa namanya kayak kalau bisa alt text itu menjelaskan gambar dan detail.
Jadi kalau bisa detail, kemudian tambahkan konteks yang terkait dengan topik halaman, kemudian di bawah 125 karakter pakai keyword kalau ada. Tapi kan ini lagi kita nggak lagi bahas keyword. Jadi kira-kira alt text yang bagus, yang baik untuk gambar ini untuk apa? Putri, oke Putri silakan. Angkat tangan nih. Suaranya nggak kedengeran Putri, mohon maaf. Udah Eh, kedenger belum, Pak? udah, siap. Udah. Udah. Oke, saya coba ya, Pak. Silakan. Gedung berwarna-warni yang estetik itu merupakan gedung baru dari Asia Institute Malang. Oke, wow, oke. Oke. Gedung Asia yang estetik itu, aduh saya sampai lupa. Bukan. Gedung berwarna-warni yang estetik itu, Heeh. merupakan gedung baru dari Asia Institute Malang. Oke. Oke. Kayaknya Putri ini bias sama tulisannya Pak Yafi. Oke. Oke, ini terima kasih Putri. Gedung warna-warni yang estetik itu merupakan gedung baru Asia Institut Malang. Oke, bagus, tapi kurang tepat. Mungkin kurang tepatnya kenapa? Karena mungkin ini batasi alt text di bawah 125 karakter. Jadi mungkin punya Putri tadi terlalu panjang. Oke, ini yang bagus adalah seperti ini. Gedung Asia Baru di Malang. Nah, jadi kalau bisa, kenapa contohnya salah? Contoh yang salah yang di layar saya ini salah karena terlalu banyak referensi ke Asia. Jadi Asianya sampai 2 kali dan menggunakan keyword dan kalimat-kalimat yang terlalu banyak yang nggak berarti juga dan tidak cukup konteks. Jadi terlalu bertele-tele gitu. Nah, keyword itu mungkin penting buat pemilik website, tapi bukan untuk mesin crawling atau untuk user kayak gitu. Pak, Ya, silakan. Pak Adi, itu silakan. kan saya kan coba jawab gedung Mm, Asia Malang dengan tampilan terbaru, mm, ya kan? mm, Mungkin ada orang yang mencari ada gedung baru, mm, Asia Malang punya gedung baru gitu kan? mm, 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 Oh, ada keyword tampilan baru gedung Asia. mm. Itu kalau yang punya saya masih kurang atau malah lari, gitu, Pak? Oke, gedung Asia Malang dengan tampilan terbaru. Nggih. Itu udah cukup bagus. Mungkin ada beberapa kata yang bisa di tag out. Tampilan terbaru, mungkin apa namanya keyword yang kita tuju itu tampilan terbaru gitu ya. Mungkin sebenarnya kita Ya. bisa ngambil barunya aja gitu. Karena kalau udah pakai kata baru, sudah pasti mengacu pada tampilannya kayak gitu. Jadi Oh, kalau bisa alt text itu ya cari kata yang efektif. Ya benar. Jadi kalau bisa alt text iya. itu singkat, tapi juga bisa kayak apa namanya menjelaskan dengan baik kayak gitu. Berarti Nah, menggunakan bahasa yang simple tapi bisa menjerit semua apa yang dimau gitu ya, ya Pak ya. yes, kayak gitu. Oke, Well note, Pak. oke, thank you, Makasih. Pak Adi. Oke, lanjut. Nah, nih ada gambar kedua. Nih saya ini salah keyword yang saya buat di sini. Ibu Rektor membeli salam pada wisudawan. Oke, kira-kira keyword, alt text yang bagus itu apa? Oke, saya mau tunjuk Pak Adi deh. Ini kayaknya mau langsung jawab Pak Adi. Silakan Pak Adi. Wah, padahal kepencet. Ya udah nggak Oke, nggak apa-apa. apa-apa. Sebentar. Ibu Rektor memberi salam pada wisudawan. Rektor, wisudawan mendapat salam dari Bu Rektor. Oke, kurang tepat. Itu kayak diubah jadi pasif. Ini apa? Ibu Rektor memberi salam. Nanti Oke, dulu Pak, saya pikirkan dulu Pak.
Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain kalau mau menjawab di chat silakan. eh jadi ini mengacu pada best practice kita. Jadi best practice-nya tadi, kalau saya ulang itu jelaskan gambar dan detail, kemudian tambahkan konteks yang terkait, dan juga di bawah 125 karakter. Kira-kira seperti apa? Oke, Pak, saya tunggu. mau coba. Silakan Bu Siti. Ibu Rektor menyalami para wisudawan. Ibu Rektor menyalami para wisudawan. Kurang tepat. Oke. Oke, ada lagi. Kalau nggak ada, oke, kalau nggak ada, langsung next saja. Jadi yang tepat adalah Ibu Risa Santoso memberi salam pada wisudawan pada acara wisuda ke sekian-sekian. Nah, jadi yang tadi kurang itu apa? Yang tadi itu sebenarnya udah deskriptif karena kan memberi salam kepada wisudawan itu udah deskriptif, tapi tidak detail. Jatuhnya lebih panjang ya Pak. Iya, tapi minimal detail. Kayak misalnya gini, eh harusnya mahasiswa yang di sini udah tahu dong itu Ibu Risa Santoso dong. Misalnya atau fotonya artis terkenal gitu. Jangan hanya menjelaskan itu orang atau itu pria wanita, tapi kalau bisa langsung mengacu pada namanya. Jadi kalau misalnya gambar di atas itu eh, kita tahu itu Ibu Lisa Santoso, kemudian kita tahu itu ada wisudawan di acara apa gitu. Nah itu kalau bisa detail-detail spesifik yang penting bagi Google untuk bisa mengindeks gambar itu dengan benar. Jadi mengindeks dengan benar ya. Kalau bisa disebutkan juga. Meskipun hasilnya panjang, ini sebenarnya bisa disingkat lagi. Misalnya kayak Ibu ya Ibu Risa Santoso atau Risa Santoso memberikan salam kepada wisudawan di acara bla bla bla. Itu bisa bisa juga. Jadi dipersingkat bisa juga. Tapi kalau kita bisa memberikan lebih detail orang itu siapa, di acara mana, tempatnya di mana, itu kalau bisa ditaruh juga. Oke, sudah jelas Bapak Ibu? Jadi ini Pak, Hmm? kita kalau saya ya mungkin bukan kita, saya mungkin terkecoh bahwa kalimat itu harus lebih pendek dari contoh Bapak itu. Terkecohnya di Oke, situ saya. oke, Lupa kalau harus bisa memaksimalkan sampai 120 karakter gitu. ya, Terkecohnya di situ saya. Makanya ini harus lebih pendek gitu kan pikiran saya gitu. hmm. Oke, 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 ya, makasih Pak. sama-sama Pak Adi. Ya memang kalau misalnya gini, kalau misalnya gambarnya memang general dan orang nggak terlalu itu kayak misalnya gambar gedung ini gitu kan, kita bisa pakai yang lebih pendek. Tapi kalau misalnya orang itu memang terkenal, memang konteksnya orang itu penting, kayak misalnya ini bisa aja eh, kayak contoh Ibu Rektor memberi salam pada wisudawan. Tapi kan ini secara spesifik kita kenal sama apa namanya, misalnya artikel kita bahas soal berita soal ini Ibu Risa Santoso sedang apa acara menghadiri acara wisudawan dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa memberikan detail-detail tersebut di sini gitu. Ibu Risa Santoso memberikan salam kepada wisudawan di acara bla 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 gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bisa alt text singkat tapi tetap detail seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir. Pak, sorry mau tanya. Silakan Bu Tri. Berarti tadi teks saya yang sebelumnya itu permasalahannya bukan di maksimal karakter 125 dong. Karena setelah saya hitung teks saya belum nyampe 100 25. iya. Oke. Berarti Oke. salahnya bukan di situ, di bagian itu. Ya, ya salahnya sebenarnya mungkin tadi karena saya dengarnya terlalu panjang, tapi mungkin salahnya bisa men-take out beberapa detail yang nggak terlalu relevan gitu. Misalnya tetap gambar ini harus ada relevansinya dengan konten yang akan kita buat. Nah, mungkin ini kuis saya ini nggak ngasih tahu konteks artikelnya seperti apa, jadi memang kita agak menerka-nerka aja. Tapi nggak apa-apa. Di sini tujuan kita adalah untuk melatih Bapak Ibu bisa mendeskripsikan gambar dengan lebih baik. Soalnya kadang kalau bikin artikel nyari gambar terus bikin alt text-nya itu asal-asalan kayak
gambar orang mengetik di laptop kayak gitu. Padahal kita bisa mengeksplor itu untuk dapat meningkatkan SEO kita kayak gitu. Tapi enggak apa-apa, saya suka ini Bapak Ibu berusaha untuk mencari kalimat yang bagus. Tapi tetap di sini sebenarnya nggak ada yang salah dan benar. Tapi gimana caranya kita bisa cari yang lebih efektif dan relevan dengan konten yang kita buat. Oke, yang terakhir. Ini gambar kegiatan mengajar mahasiswa S2. Nah, kira-kira untuk bisa jadi lebih baik seperti apa? Silakan. Saya mau tadi sudah aktif, Putri juga. Bu Nikmah, silakan. Apakah Bu Nikmah ada di sini? Nggak ada ya ini. Oke, Putri deh. Saya ingin tahu nih Bu. Kira-kira ini kalimat saya kayak gini kegiatan mengejar mahasiswa S2. Kira-kira bisa dioptimalkan seperti apa lagi? Bentar ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Untuk yang lain, oh Pak Adi mau resen. Silakan Pak Adi. Proses belajar mahasiswa S2 di Hmm? Institut Asia Malang. Oke, udah bagus. Proses belajar Mahasiswa mahasiswa S2 S2 di di Institut Asia Malang. Malang. Oke, udah bagus. Ada deskripsi tempatnya juga. Tapi mungkin beberapa kalimatnya, beberapa katanya bisa dihapus ya Pak. Proses mengajar itu mengajar aja udah cukup harus. Kegiatan mengajar, proses mengajar Proses sama aja sih. belajar, Proses belajar ya, iya. proses belajar. Hmm. Ya itu Karena bagus, ini itu proses bagus. belajar kan, Pak? Oke oke, itu bagus, itu bagus. Oke oke, bisa, itu bisa. Ya itu bagus. Cakep. Oke, Putri udah ada? Ini harus kalimat aktif ya, Pak? Nggak harus sih. Kalimatnya mendeskripsikan, Oke. mendeskripsikan secara detail, tapi tetap singkat. Kelas mahasiswa S2. Kelas mahasiswa S2. Oke. Oke, itu saya bayanginnya langsung ruang kelas. Tapi nggak apa-apa karena memang ini gambarnya ruang kelas. Tapi kalau misalnya kontennya secara menjelaskan tentang misalnya konten promosi kelas S2, kemudian ada itunya. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan tentang mengajarnya dan lain sebagainya. Tapi tetap Dari saya, Pak Yapi, mungkin potret perkuliahan mahasiswa S2 di Institut Asia Malang. potret Potret kegiatan perkuliahan, kuliahan. potret perkuliahan mahasiswa S2 di Institut Asia Malang. Oke, oke, itu oke. Cuman saya masih agak itu dengan kata potretnya sih. Kayak kesannya tadi kan ada menjelaskan soal kayak kalau bisa jangan ada kata foto atau gambar. Nah itu potret kayaknya masih mengacu ke situ. Mungkin kata potretnya bisa dihapus. Iya, kata potret dihapus berarti perkuliahan mahasiswa S2 di Institut Asia Malang udah cukup ya, Pak, harusnya. Karena Nah, ini perkuliahan ya, kegiatan di dalam kelas sebetulnya. yes, oke. Nah itu bagus Pak Eli. Jadi itu juga oke. Penjelasannya udah cukup deskriptif. Kalau dari saya, ini kegiatan mengajar offline untuk mahasiswa S2 di Asia Malang. Kalau saran saya seperti itu. Jadi eh, ingat tujuan kita itu mau ngupload gambar ini itu harus ada relevansinya dengan konten kita. Jadi kalau bisa tetap ada kata yang berhubungan dan juga deskriptif kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Happy nih kalau aktif kayak gini. Saya happy. Oke, ini ada materi lanjutan. Eh, Traffic web, traffic gambar. Ini Bu Sally mau menjelaskan? Boleh. Ini mungkin sedikit tambahan dari saya. Tadi kan ngomongin ALT text. Jadi sebenarnya ALT text itu lumayan membawa traffic untuk website kita, Bapak Ibu. Ini punya Laruna ya. Kita waktu itu share traffic website Laruna karena ini website baru. Itu traffic websitenya ada 833.000.
Ya, betul. 800, saya jadi bingung. 833.000 dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya. Nah, dengan kita memaksimalkan ALT text, justru gambar itu membawa traffic yang lebih besar. Sini kalau Bapak Ibu lihat 1,1 juta orang masuk ke website itu karena gambarnya. Nah, kenapa tadi ALT text itu juga cukup menjadi bagian yang penting selain artikel Bapak Ibu. Kenapa kok harus efektif? Kenapa kok harus menimbulkan keyword yang dicari gitu ya? Nah, itu karena ya ini fakta bahwa ternyata gambar itu bisa bawa besar ya gitu. Bahkan lebih besar daripada artikel atau postingan yang ada di website selain gambar. Itu sih Pak Yavi mungkin jadi tambahan karena tadi kita bahas ALT mungkin teman-teman nggak kebiasaan ya. Dan mungkin fun fact buat Bapak Ibu, ALT text itu ada di Instagram ya. Jadi di Instagram sebelum posting Bapak Ibu bisa pencet advance. Nah, di situ ada ALT text. ALT text ini juga berguna untuk kita memakai keyword orang gitu. Jadi bisa memakai keyword orang supaya ketika orang itu keyword misalnya kayak competition gitu atau kompetisi. Nah, mungkin di caption kita nggak ada keyword kompetisi, tapi kita mungkin bisa pakai ALT text pada gambar kita gitu. Jadi nggak cuma di artikel website kita, tapi di Instagram itu juga sudah ada ALT text-nya. Sekian dari saya, Pak Yavi. Oke, thank you Bu Sally. Jadi, Instagram udah ada tuh alt text. Jadi kalau bisa kita memaksimalkan itu untuk kayak biar search engine itu bisa menemukan konten kita. Kayak gitu. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan Bu Nikma. Oke, jadi untuk optimasi SEO ini kan ada beberapa poin ya tadi, Pak ya. Nah, yang kita bahas ini kan ALT apa tadi, Pak? ALT text. ALT text. Oke. Nah, ini kan kita lihat perbedaannya itu kan di Google Analytics atau konsul ya, Pak ya? Kalau foto ini di konsul. Konsul ya. Nah, apakah di konsul itu kita bisa ngecek kalau pertumbuhannya ini tuh karena ALT text atau yang lainnya? Oke. Paham nggak ya, Pak ya? Soalnya kan pasti optimasi SEO itu kan nggak hanya dari ALT text doang gitu ya, Pak ya. Oke, Apa ini akurat atau enggak? Oke, apakah ini akurat atau enggak? Sebenarnya kalau dari saya ya, ALT text itu penting, tetap penting. Dalam arti kalau misalnya pun nggak membawa dampak besar, tapi tetap penting untuk Google kira-kira tahu gambar kita tentang apa. Cuman untuk trackingnya, untuk bisa tahu apakah benar apa enggak, belum ada yang pasti. Jadi misalnya gini. Kita punya banyak solusi untuk SEO. Misal kita mau ngubah konten, kita mau nambahin alt text, kita mau pakai backlink dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya saran saya untuk bisa tahu trafficnya benar apa enggak, saya bisa saranin A/B testing sih. Jadi misalnya gini, ada 2 konten, kira-kira impresinya sama. Nah, itu kita bisa A/B testing untuk yang satu kontennya aja yang kita perbaiki, tapi alt text-nya dibiarkan, atau yang satu alt text-nya ditambahin, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti baru bisa kita compare, terus kita ngelihat kira-kira ternyata yang banyak berefek yang mana. Tapi menurut saya, alt text ini itu salah satu faktor SEO yang penting, kalau bisa dioptimalkan. Dan saya rasa usahanya itu atau apa yang akan kita keluarkan untuk mengoptimalisasi alt text ini nggak akan terlalu banyak sih. Jadi menurut saya ini penting, cuman saya masih belum tahu kira-kira gimana cara ngukurnya. Karena kayak tadi faktor dari SEO itu banyak, bisa ada 200 dan nggak dikonfirm langsung sama Google, jadi kita nggak tahu tuh kira-kira apa namanya solusi SEO yang berdampak besar di kita itu yang mana itu kita masih belum tahu. Menurut saya kayak gitu. Apakah udah Baik, menjawab? terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin saya nambahin kali ya. Silakan.
Kalau di Google Search Console ini kan memang kita bisa kayak filter gambar ya untuk ngelihat traffic gambar itu. Tentu kalau misalnya kita ngomong dari gambar berarti dia akan ngecek secara keseluruhan gambarnya. Dan ini kenapa kok yakin? Karena sebenarnya beberapa artikel dari Laruna ini itu memang yang top one yang sampai ada itunya loh snippetnya ya Pak ya biasanya ya. Oh, yang paling atas banget itu ya, Pak? Yang paling atas banget itu kita punya ukuran baju, Bu. Nah, kayaknya orang itu bisa sering banget nyari ukuran translate ukuran baju US tuh loh, Bu. US ke Oh, iya L. iya. Nah, Oke. itu mungkin saya izin share screen Pak Yafi. Nah, ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, tapi barusan saya nyoba di apa namanya? Di incognito ya. Ini saya nyobanya barusan di incognito, jadi nggak ada jejak digital. Itu wait, mana? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di gambar kita nomor 1. Nah, ini gambar Bapak Ibu. Jadi ini juga ALT text yang ada pada gambar. Kenapa kok tadi bisa lebih banyak daripada tulisan? Karena kalau misalnya gambarnya itu sangat berguna, apalagi kayak gini ya, ukuran gitu banyak orang cari, banyak orang yang kayak ngeklik, mencet, dan akhirnya paling atas. Ini juga ada lagi Laruna, ada 2 di sini. Jadi ada ukuran gambar yang table seperti ini, sama ada ukuran gambar table yang seperti ini. Karena itu kenapa gambar itu jadi powerful. Kemarin ada beberapa teman yang bikin artikel nggak dikasih gambar, jadi tulisan aja. Nah itu sangat sayang. Gambarnya harus dimasukkan juga ke dalam tulisan karena itu sebagai supportnya. Itu sih kalau dari sisi visual supaya teman-teman kayak oh ternyata gitu ya. Oke, silakan Pak Terima Yafi. kasih Bu Sally. Sama-sama Bu Nikma. Oke, thank you Bu Sally. Oke, ada pertanyaan lagi kah soal alt text? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke section selanjutnya, itu page URL. Jadi page URL kalau bisa harus mudah dicerna oleh pembaca atau mesin pencari. Nah, page URL ini juga penting ketika untuk menjaga hierarki situs biar konsisten antara subhalaman, postingan blog, dan jenis halaman internal yang lainnya. Nah, saya ada contoh URL. Nah, ini breakdownnya. Jadi kalau misalnya URL-nya seperti ini, blog.hubspot.com/sales/startup, blog dot itu subdomain. Jadi itu bukan domain, mereka semua itu bukan domain, jadi itu cuma subnya aja. Kemudian ada hubspot.com itu nama domainnya. Kemudian /sales itu direktorinya atau kalau misalnya gampangnya kategorinya biasanya. Kemudian startup itu page atau Slack-nya. Kalau saya biasanya nyebut Slack. Jadi subdomain ini menunjukkan bagian terpisah dari situs website. Contohnya ini HubSpot. Ini khusus untuk konten blog. Jadi kalau misalnya yang lain itu biasanya kalau website perusahaan ada karir.blablabla.com. Nah, itu biasanya memang khusus untuk karir itu isi kontennya. Kemudian ada domain. Nah, ini biasanya alamat utama dari situs web. Kemudian ada directory, biasanya menunjukkan kategori konten blog. Kemudian ada path. Nah, itu menunjukkan halamannya, halaman tersebut, URL atau alamat halaman tersebut. Nah, URL yang baik itu kalau bisa jelas dan mudah dipahami. Jadi kalau bisa hindari kata teknis atau singkatan yang membingungkan. Kemudian ringkas dan padat. Jadi gunakan struktur yang jelas tanpa terlalu banyak subdirektori. Jadi kalau bisa nggak terlalu banyak /sales/new/apa gitu. Atau mungkin Bapak Ibu kalau misalnya pernah bikin blog di WordPress itu biasanya defaultnya kan /2020 apa /bulan /tanggal. Nah itu terlalu banyak, itu nggak baik. Jadi kalau bisa ringkas, kemudian mengandung keyword yang relevan. Jadi sertakan keyword yang mencerminkan halaman untuk membantu SEO. Kemudian konsisten dengan struktur situs. Jadi sesuaikan URL dengan kategori dan hierarki halaman kayak gitu. Kemudian ada beberapa tips yang lain. Kalau bisa huruf kecil semua. Jadi biar nggak ada orang typo, nggak ada kayak besar kecil. Kemudian ganti karakter khusus, contohnya underscore, spasi, atau apa dengan tanda hubung minus. Jadi
di domain website itu nggak ada eh, kayak kalau bisa nggak ada simbol-simbol yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi kalau bisa untuk artikel kita bikin teks aja yang gampang dibaca, yang bisa dibaca. Terus habis itu hindari penggunaan parameter URL yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya URL belakangnya ada tanda tanya, kemudian UTM bla bla bla, kalau misalnya nggak dipakai mending dihapus karena nanti terlalu panjang, malah user jadi apa kayak merasa males ngetik atau merasa jadi aneh gitu karena terlalu panjang. Oke, lanjut. Kemudian ada on page teknik on page yang lain yaitu internal linking. Internal linking ini proses membuat hyperlink ke halaman bermanfaat lainnya di situs Anda. Jadi kalau bisa internal linking ini bisa ngelink antara satu halaman ke halaman yang lain. Nah, internal linking ini penting untuk mengarahkan pembaca ke halaman lain untuk membuat mereka bertahan lebih lama dengan dengan demikian Google tahu bahwa situs Bapak Ibu itu memang situs yang bermanfaat kayak gitu. Jadi kita ngelingkan ke artikel lain yang bermanfaat juga, yang ada relevannya juga. Jadi biar user kayak berlama-lama di website kita. Nah itu. Nah dan juga kalau semakin lama orang berada di situs Bapak Ibu, jadi semakin banyak waktu Google untuk mengcrawling dan mengindeks halaman tersebut. Jadi pada akhirnya Google bisa dapat banyak informasi dari website Bapak Ibu dan berpotensi memberikan peringkat yang lebih tinggi pada hasil pencarian kayak gitu. Tipsnya tetap yang sama, relevan. Jadi hubungkan halaman dengan topik yang terkait. Biasanya kalau ada section di artikel kayak baca juga dan lain sebagainya. Kemudian teks linknya yang jelas. Jadi gunakan kata kalau misalnya mau ngelingkan itu kalau bisa katanya itu juga relevan. Jadi bisa memberikan petunjuk tentang kira-kira isinya tentang apa. Kemudian ada variasi link. Jadi kalau bisa gunakan teks campuran. Jadi kalau bisa kalimatnya bukan klik link ini gitu, tapi kalimatnya lebih natural aja. Nanti kalau orang ngeklik kata itu dia akan ngelink ke halaman yang dituju. Kemudian jumlah link kalau bisa jangan terlalu banyak. Pastikan relevansi dan juga keseimbangannya. Kemudian ada mobile responsive. Nah, ini Google sekarang memprioritaskan situs website yaitu yang dioptimalkan untuk perangkat mobile. Jadi artinya nggak peduli gimana orang mengakses internet, Google lebih suka situs yang ramah di mobile. Kayak gitu. Nah, kenapa mobile ini penting? Karena yang pertama pengguna mobile udah dominan. Saat ini lebih dari separuh orang itu pakai internet lewat HP. Jadi kalau websitenya tidak optimal untuk perangkat handphone, kemungkinan bakal berkurang kehilangan banyak calon pengunjung. Kemudian peringkat SEO juga terpengaruh. Jadi memang tadi di awal saya jelaskan juga mobile responsive itu berpengaruh kepada peringkat SEO di Google. Kemudian bisa ngasih pengalaman user experience yang baik. Kayak gitu. Kemudian ada yang terakhir ada site speed atau kecepatan web. Nah, kecepatan website ini sudah jadi faktor yang krusial. Jadi meskipun diakses dari handphone atau di desktop juga, kenapa ini penting? Karena yang pertama untuk pengalaman penggunaan yang optimal, jadi Google tetap mengutamakan kenyamanan pengguna. Jadi kalau situs websitenya lamban atau berantakan, strukturnya itu bakal ditinggalkan oleh eh, orang. Kemudian berdampak juga di SEO, jadi kecepatan web memang berpengaruh seperti saya jelaskan di awal juga. Nah, jadi kalau perlu diingat di era sekarang ini semua serba cepat, jadi web lambat itu sudah bukan lagi opsi. Jadi kalau bisa berinvestasi dioptimalkan kecepatan untuk memberikan pengalaman atau user experience yang baik untuk meningkatkan peringkat SEO. Oke, dari penjelasan saya yang tadi soal on-page SEO,
Apakah ada pertanyaan? Oke. Ya, tapi Hmm? mungkin sebelum masuk ke struktur, Hmm. tadi menjawab pertanyaan teman-teman, saya boleh share screen terus Pak Yavi yang jelasin kah? Boleh. Nodong nih teman-teman. Saya sudah siapkan, karena tadi ngomongin metadata dan lain-lain ya Pak. Oh, kelihatan ya? Oke, Pak mungkin boleh dibantu jelasin dari atas, bawah, terus nanti ada meta description dan lain-lain. Oke, menjelaskan atas dan bawah. Oke, jadi gimana nih? Mulai dari atas aja dulu ya. Oke, jadi ceritanya ini Bu Sally mau cari ukuran baju US. Keywordnya adalah ukuran baju US. Ada 3 kata. Nah, yang pertama tampil itu namanya Google Snippet. Jadi Google itu punya sebuah fitur namanya Google Snippet. Jadi kalau dulu saya jelasin SEO dan SEM itu apa, SEM itu yang atas, yang bayar, kemudian SEO yang di bawah. Nah, sekarang Google itu punya namanya Google Snippet. Nah, ini contoh snippetnya. Nah, snippetnya ini diambil dari mana? Saya yakin ini diambil dari konten. Mungkin Bu Sally bisa buka linknya kalau boleh. Jadi oh ya itu diklik aja. Jadi saya yakin itu ngambilnya bukan dari meta description, bukan lagi dari meta tag, tapi langsung dari kontennya. Dan ini artikel ini atau website ini dia pakai struktur yang udah sesuai. Strukturnya kayak gimana? Ini strukturnya namanya list. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di Word atau di apa, kalau punya list itu kalau bisa teksnya itu bentuknya list. Jadi kalau bisa di website itu pakai ada namanya UL. Tadi kan kalau heading H1 ya. Kalau list itu namanya UL, itemnya namanya LI. Kalau boleh tolong Bu Sally klik kanan di tulisan itu, kemudian inspect di teksnya aja enggak apa-apa. Oh ya udah, oke. Terus versi mobilenya dimatikan saja, atau saya remote access aja gimana? Oke, ini saya request access. Jadi, nah, bisa tidak? Oke, 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 oke. Nah. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu struktur website seperti apa, klik kanan, inspect, itu nanti akan keluar kayak gini. Tapi jangan takut, ini nggak akan merubah websitenya, ini cuman kita menginspeksi atau kira-kira melihat isi websitenya kayak gimana. Jadi kalau mau lihat, klik yang ini, kemudian diarahkan ke kontennya, diklik aja. Nah ini. Nah ini yang saya maksud dengan list atau UL. Nah jadi kalau kalau list, kalau bisa pakainya UL, cuman mungkin ini untuk info aja. Jadi, nah ini di item di dalamnya, nah ini setelah di dalamnya LI ini pasti ada teksnya. Nah Google itu kalau mau ngambil snippet itu yang strukturnya memang sesuai. Jadi kalau list ya pakai list, kalau gambar ya pakai alt text dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa yang sesuai. Itu nanti akan meningkatkan peluang Google memberikan kita itu kayak membuat konten kita jadi snippet kayak tadi contohnya. Kayak gitu. Jadi kalau pertama strukturnya harus sesuai. Nah, di sini bentar kok nggak kebuka ya. Nah, ini kelihatan nih ukuran bla 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 gitu. Nah, itu tadi tentang snippet. Kemudian balik lagi ke Google. Nah, sorry. Oke, oh dibantu Bu Sally. Oke, nah kemudian karena kebiasaan ini menurut saya itu karena kebiasaan ketika orang nyari ukuran baju di US, orang itu lebih suka lihat tabel. Orang itu lebih suka lihat langsung grafiknya biar langsung bisa baca. Karena kan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa tabel atau grafik, infografik itu lebih gampang dicerna sama orang daripada teks yang bertele-tele. Jadi makanya kenapa Google lebih merekomendasikan gambar dan kenapa saya bilang image sama alt text image itu penting juga untuk membantu biar gambar kita bisa masuk ke sini. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, kemudian nah ini snippet yang lain yaitu snippet saya lupa namanya people also asking kalau nggak salah. Itu jadi di sini nanti akan ada
kayak semacam query bantuan atau query yang relate sama yang dicari oleh Bu Sally. Jadi kalau Bu Sally ukuran baju US, nah itu nanti Google juga menyarankan keyword yang lain kayak misal size US, size S US berapa. Nah kayak gitu. Jadi Google akan menyarankan keyword-keyword yang lain untuk snippetnya yang satu ini. Nah ini sebenarnya juga bisa jadi apa ya istilahnya ya? Bisa jadi pembelajaran kita bahwa orang-orang kalau nge-search itu nggak hanya ukuran baju di US, tapi bisa langsung. Contoh langsung kayak gini, size S US berapa? Nah itu kan kayak langsung, bukan bukan pakai general ukuran US berapa, tapi langsung. Kadang juga orang di search di internet itu size S US berapa sentimeter atau convert berapa di sentimeter kayak gitu. Jadi memang keyword ini sudah sangat general. Orang itu pakai struktur bahasa yang udah kompleks. Makanya Google apa namanya sekarang nggak hanya baca dari meta tag yang kita sediakan, tapi dari konten yang kita bikin kayak gitu. Terus ke bawah, nah ini baru SEO yang kita terapkan. Jadi yang pertama yang di link di bawahnya laruna.id itu page URL kita. Jadi kalau kita ngeset page URL panduan lengkap ukuran baju US bla bla bla. Nah, itu munculnya di situ. Kemudian ada title tag atau judul kita panduan lengkap ukuran baju US ke Indonesia minus Laruna. Jadi kita yang ngeset itu di title tagnya. Kemudian konversi ukuran baju US bla bla bla. Nah, ini Google bisa ngambil dari dua tempat. Yang pertama dari konten dan biasanya ngambil dari konten karena yang perlu ditampilkan oleh Google adalah yang ada relevansinya dengan keyword kita. Jadi misalnya itu ukuran baju US dan lain sebagainya. Yang kedua ngambil dari meta description. Jadi kalau misalnya konten nggak nemu, kemudian dia ngambilnya dari meta description kayak gitu. Itu strukturnya. Kemudian di sana ada gambarnya. Nah di sini kita akan lihat meta description-nya apakah teksnya akan sama, bisa ke head, bisa lihat. Oke, coba saya remote. Nah, di head di sini ini meta viewport, ntar, aduh scrollnya lama. Hmm, hmm. Klik kanan, view page search saja biar cepat. Kemudian description. Nah ini. Nah, meta description-nya yang tertulis di sini itu kami rangkumkan ukuran baju standar US bisa dikonversikan ke baju Indonesia, cek selengkapnya di bawah ini. Nah, meskipun meta description-nya seperti ini, tapi ternyata yang ditampilkan oleh Google itu berbeda. Nah, makanya kenapa saya bilang di sini Google ngambilnya dari konten yang sesuai dengan keywordnya. Jadi kalau misalnya apa yang diambil itu memang yang lebih sesuai seperti itu. Nah, itu di sini. Jadi, kalau zaman dulu saya bilang kita bilangnya di bawah ini adalah meta description, tapi sekarang Google udah berubah. Google ngambil ini bisa dari konten kayak gitu. Jadi, kalau bisa, maka dari itu kenapa kita selalu bilang kalau bisa keyword selalu ada di konten biar konten kita akan bisa cepat naik di hasil pencarian. Oke, thank you Bu Sally. Ada pertanyaan atau penjelasan saya kurang sudah cukup? Silahkan. Oh. Atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat, boleh protes. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka saya share screen lagi untuk contoh dari struktur. Jadi sebentar. Nah, ini. Nah, di layar saya udah kelihatan. Bentar. Nah, udah. Oke. Nah, ini layar saya udah kelihatan ya. Oke, jadi eh, saya harapkan struktur ini juga dipakai di apa namanya artikel yang Bapak Ibu buat. Jadi strukturnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada keyword. Jadi kalau bisa penjelasan keyword yang dituju ini apa,
ditulis di sini. Yang pertama itu keyword utamanya, yang selanjutnya boleh keyword yang lain, nggak apa-apa. Jadi kalau saya ditulis-tulis di sini ada blog, red blog, bla bla bla, ini masih dummy ya. Kemudian ada slug-nya, slug itu atau pad-nya, atau pad. Jadi kalau bisa Bapak Ibu juga tentukan sendiri pad-nya itu seperti apa. How to write a blog, misalnya seperti itu. Kemudian page title yang digunakan itu apa. Kemudian meta description yang digunakan itu apa. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian kalau bisa judulnya situ sudah mengandung sudah menggunakan format heading. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu klik di sini, ini kalau bisa sudah H1. Jadi kalau judul utama kalau bisa ini sudah H1. Itu bisa dicek juga di outline. Jadi di sini ada outline, ini sudah H1. Kemudian judul kedua itu pakai H2. Jadi di dalam H1 bawahnya H2 kalau ada judul. Kalau misalnya setelah judul langsung paragraf itu nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya ada judul lagi itu pakai H2 ya. Jadi bukan H1 kemudian H3, tapi kalau bisa ini H2. Ini saya sudah ada komen juga di sini. Ini nanti akan saya share juga di grup. Kemudian ini artikel bla bla bla. Kemudian kalau bisa ada gambar dan alt text-nya dimasukkan ke sini. Oh ini saya close dulu. Cara masukkan alt text-nya itu klik kanan. Kemudian ada alt text. Ini kalau dari Google Docs ya. Saya yakin di Word juga sama itu ada. Kemudian klik alt text. Ini juga langsung masukin. Nah ini writer question about how to start a web blog. Nah kayak gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ada judul lain yang masih selevel sama judul yang atas itu tetap pakai H2. Kemudian, nah ini tadi contohnya kalau misalnya Bapak Ibu ada di kontennya itu ada list, kalau bisa pakai list 1 2 3, jadi bukan diketik manual 1 2 3 tapi 1 2 3. Kemudian ini ada judul lagi yang selevel H2. Nah, kalau misalnya ada judul lain yang masih anaknya judul yang kedua itu pakai ketiga dan seterusnya. Jadi kalau misalnya contohnya ini promoting your blog post, di dalamnya ada contohnya share it to social media. Kemudian di konten ini saya jelasin juga pilih sosial media yang baik kayak gitu. Nah, ini saya pakai ini H2, H3, H4. Jadi berurutan ke bawah kayak gini. Kemudian lanjut, ini H3, ini harusnya H3, ini H3. Kemudian ini, oh sorry, ini H4, ini H4, ini H3. Lalu ini H3. Terus habis itu kalau ada apa namanya list lagi, bisa pakai list yang biasa kayak gini. Kalau misalnya listnya itu memang berurutan 1 2 3, pakai yang 1 2 3 kayak di atas ini boleh. Kayak gitu. Kemudian judul yang lain kalau memang udah keluar dari itu bisa balik lagi ke H2. Nah, ini salah satu contoh dari saya struktur yang benar. Itu. Nah, di sini ada pertanyaan. Mungkin saya mau nanya, Pak. Silakan Itu bertanya. kan tadi ada apa? Ukuran fontnya kan juga ditentukan ya, Pak ya. Oke. Ini H2, H1 sama H3 gitu kan. Nah, Hmm. kalau semisal kita nggak ngikutin itu, Pak. Hmm, hmm. Jadi kita samain aja biasa aja kayak nulis di Word gitu. Itu efeknya apa ya, Pak ya? Nggak Oke. terindeks atau apa gitu. Oke. Untuk ukuran font ya. Sebenarnya tetap terindeks karena kan Google bacanya dari source code. Cuman mungkin yang akan berkurang adalah kenyamanan pengguna. Jadi user itu bakal bingung tuh. Ini tuh masih judul utama kah atau sudah anak judul kah atau gimana itu mungkin akan berimpact di situ. Cuman secara Google tidak masalah. Dan struktur yang saya contohkan di sini juga nggak masalah. Kayak misal apa namanya, saya tidak mempermasalahkan ini ukurannya lebih kecil daripada H2 atau gimana, saya nggak mempermasalahkan. Yang saya pengen tahu adalah bahwa struktur judulnya sudah benar kayak gitu. Jadi memang kayak ini H1-nya harus cuma 1, kemudian judul selanjutnya harus H2,
Kalau misalnya judul itu punya anak judul lagi harusnya H3 kayak gitu. Itu yang saya mau cek kayak gitu. Dan Google Oke. juga ngelihatnya seperti itu. Jadi nggak akan berpengaruh di Google, tapi mungkin berpengaruh di pengguna. Seperti itu sebenarnya. Terus kalau untuk yang gambar ini Pak, ini kan Mm-mm, ada, kalau bisa kan di dalam artikel itu kan ada 2 gambar ya Pak ya, minimal ya mm-mm, Pak ya. mm-mm, Nah, terus kalau di WordPress itu kalau nggak salah, kan ada ukurannya juga. mm-mm, Ada yang custom, ada yang large, dan juga medium. Nah, mm-mm, kalau mm-mm. dari ukurannya itu bebas atau mungkin ada bagusnya gimana gitu. Oke. Untuk ukuran gambar, Iya, kalau bisa, ukurannya aja. kalau bisa sebenarnya gini. eh Website itu kan punya tema ya. Maksudnya dia punya desainnya masing-masing, punya ukurannya masing-masing. Dan menurut saya seharusnya yang tahu itu adalah, yang memberikan saran tersebut adalah developer websitenya. Jadi atau istilahnya front end-nya. Front end-nya itu harusnya ngasih tahu gambar ukuran untuk website ini, gambar ukuran yang bagus itu sekian. Kayak gitu. Tapi kalau saya mungkin pribadi, gambar artikel itu sebaiknya 1000 pixel gedenya. Kenapa? Karena yang pertama biar gambarnya bisa high res. Jadi takutnya kalau misalnya gini, gambar ini memang agak gimana ya, agak dilema. Dilemanya apa? Kita itu perlu pengen gambar high res, tapi juga nggak pengen gambarnya terlalu gede. Takutnya lemot, kayak gitu kan. Nah, Iya benar. nah itu kan kayak kita pengennya gambarnya yang high res, full HD 2000 pixel gitu. Nah, tapi kan itu akan mengorbankan di page speednya. Jadi maka dari itu saya sarankan komunikasi ke developernya kira-kira untuk website ini gambar yang bagus itu ukuran berapa. Misalnya dia ngomong ukuran 1200, ya nggak apa-apa ikuti aja 1200. Nanti masalah kecepatan kompresi harusnya websitenya bisa ngehandle kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya terlalu besar nanti harusnya mereka juga bisa ngecilin itu. Cuman yang pasti kita harus komunikasi ke developernya kira-kira yang bagus seperti apa. Karena mereka yang tahu. Takutnya kita ngasih gede, ternyata apa namanya bikin websitenya lemot, atau kita ngasih terlalu kecil, hasilnya jadi patah-patah, malah nggak enak untuk dilihat kayak gitu sih Bun. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan? Oke, dari Bu Sally ada tambahan kah? Ada. Mungkin Oke, saya silakan. share screen. Sebelum kita tutup meeting kita hari ini, jadi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas dan sudah diberi feedback, akan mendapatkan seperti ini. Ini saya kasih contoh punya Bu Nikma. Jadi teman-teman, yang ngumpulinnya pakai PDF itu kita udah bikinkan new file, jadi ngikutin link yang saya kirim di grup, oke? Nah teman-teman akan mendapatkan surat cinta dari salah satu tim LDC. Jadi ini dari Ulfah, Bu Nikma dapat beberapa surat cinta Bu, ada 11 poin. Nah 11 poin ini Banyak ya Bu. 11 poin ini membantu untuk Bu Nikma memperbaiki tulisan. Jadi nanti kalau misalnya ALT teks, Bapak Ibu kita sepakat aja, ALT teksnya ditaruh aja di bawah teks juga nggak apa-apa. Ditulisin aja kayak misalnya nih dalam kurung ALT teks. Titik 2 terus apa? Titik boleh ditulis ya. Supaya nanti teksnya Bapak Ibu dimasukkan. Jadi nanti teman-teman di LDC akan bantu menguploadkan ini ke Laruna. Di akhir semester kita nanti akan cek artikel Bu Nikma ini yang diposting itu dapat berapa viewers, on page-nya gimana, off page-nya gimana. Nah, untuk sampai ke sana kan artikel ini harus di-post. Nah, cuma artikel-artikel ini Bapak Ibu udah dapat feedback tuh apa yang mungkin perlu diimprove dan lain-lain. Itu boleh di sini. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, boleh berkomunikasi di sini ya. Jadi ini bisa di komen, jadi kayak dibales komennya itu juga boleh nih. Reply itu ini. Tapi mungkin pesan saya jangan di solve ya Bapak Ibu ya. Jangan di solve supaya ini nggak hilang. Karena kalau di solve itu biasanya komennya hilang. Jadi langsung aja di reply. Misalnya ada yang nggak jelas atau apa.
Nanti boleh juga ngingetin saya di grup kalau sampai Ulfa atau kita nggak notice. Karena kan ada banyak ya mahasiswanya. Oke, itu aja. Mungkin ada pertanyaan lain. Ini tugas melanjutkan, jadi tugasnya nggak tugas baru, tapi lebih mengimprove artikel dari Bapak Ibu ini. Ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu, apa ada pertanyaan? Ya. Nanti yang dari Pak Yafi Pak kita Adi akan masih? share ya. Deadline-nya kapan, Bu? Ya kalau bisa minggu ini lebih baik, Bu. Saya akan share juga format dari Pak Yafi. Sebenarnya yang dari Ulfa sama Pak Yafi ini sama kok, Bu. Cuman punya Pak Yafi lebih struktur, ada tulisan. Kalau Ulfa kan lebih nge-feedback tulisan ya. Nanti kayak, oh belum ada meta description-nya, oh belum ada keyword-nya, belum ada apanya, kayak gitu. Oke. Setelah ini yang dari Pak Yafi akan saya kirim ke grup. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan terakhir mungkin? Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, kita serahkan kepada Mas Hendy. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Seli dan Bapak Yafi. Terima kasih Bapak Ibu juga sudah hadir malam hari ini. Seru banget ya hari ini ya. Sangat interaktif, ada banyak pertanyaan, ada juga yang mau menjawab, juga banyak yang menjawab. Semoga minggu depan gini lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita aktif tuh enak, seneng. Jadi bisa gak ngantuk sampai malam. Kayaknya bahkan sampai jam 9 pun kayaknya masih oke nih. Tapi keterbatasan waktu ya kita tutup. Kita lanjut besok minggu depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau bisa seminggu sudah selesai. Tidak seperti kemarin sampai 1 tahun belum selesai ya. Ada beberapa yang belum selesai. Baik, kita bertemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Seli. Terima kasih Bu Seli. Malam. Kak Yafi. Terima Selamat kasih Bu malam. Seli, Terima kasih Bu Seli. Pak Jeki. Selamat malam Pak Adi.